Selamat siang, saya Francisca Astiki Amul, MPK 19.02.2000.195, kelas D. Saat ini saya akan membahas materi manajemen rantai posok. Yang pertama, Supply Chain and SCM. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM adalah: yang pertama, kegiatan merancang produk baru; yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku; yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan; yang keempat, kegiatan melakukan produksi; yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman. Yang berikutnya, dalam merancang perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, aspirasi atau keinginan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan riset pasar yang memadai. Kedua, produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku. Dalam praktek SCM modern, melibatkan supplier adalah kunci dalam proses perancangan produk baru. Ketiga, fasilitas produksi yang akan dimiliki atau dibangun, jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. Keempat, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang berlebihan di sepanjang supply chain. Kelima, aspek lingkungan. Dituntun rancangan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Yang berikutnya, fungsi fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang dibuat dan dikirimkan oleh supply chain. Yang pertama, melakukan survei pasar untuk mendapatkan model produk apa yang disukai oleh pelanggan pada suatu musim jual, merancang produk yang mencerminkan keinginan pasar tersebut, meramalkan tingkat permintaan dan pelayanan purna jual merupakan aktivitas media pasar. 2. Kegiatan mediasi sangat penting bagi supply chain yang memproduksi produk inovatif. 3. Kegiatan fisik dan mediasi pasar harus berjalan dengan sinergis di dalam supply chain. Materi yang kedua yaitu distribution near-desk. Pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada di dalam lokasi meliputi: 1. Tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Berikutnya, secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, produktivitas tenaga kerja. 2. Nilai tukar dan resiko mata uang. 3. Biaya. 4. Sikap. 5. Kedekatan dengan pasar. 6. Kedekatan dengan supplier. 7. Kedekatan dengan pesaing. Yang berikutnya, metode penentuan lokasi. Center of Gravity Technique Quiz merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Langkah menggunakan Center of Gravity Technique Quiz. Yang pertama,
Tetapkan jumlah barang yang dikirimkan dari lokasi ke gudang distribusi atau yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. 2. Buka peta. Tentukan suatu tempat sebagai titik original atau 0,0. 3. Tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya.